Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur sekali pagi ini kami boleh berbakti, walaupun tidak selalu bersama dengan saudara-saudara di tempat-tempat saudara. Suasana Paskah masih terasa. Itu sebabnya perkenankan saya juga mengucapkan selamat hari Paskah. Peristiwa Paskah memang luar biasa. Kristus telah bangkit. Suatu pengharapan yang luar biasa. Sehingga mendatangkan rasa syukur dan sukacita karena Paskah. Saya teringat ada sebuah lagu yang dinyanyikan di gereja-gereja dan diawali dengan kata-kata sebagai berikut. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ya, luar biasa. Sebab dia hidup, ada hari esok. Memang kebangkitan Kristus luar biasa. Maka perkenankan saya masih dalam suasana Paskah ini akan berbicara tentang Paskah. Dengan tema kebangkitan, suatu kebenaran sejarah, ya. Kebangkitan atau Paskah, suatu kebenaran sejarah. Memang benar dikatakan bahwa kebangkitan merupakan penentu apakah seluruh doktrin Kristen dapat berdiri teguh atau runtuh. Seandainya kebangkitan Kristus tidak dapat dibuktikan, kekristenan akan hancur menjadi debu dan tidak akan dipercaya lagi. Bahkan kisahnya akan lebih rendah dari mitos apapun, baik dari Yunani maupun Romawi kuno. Tetapi kami bersyukur bahwa kebangkitan merupakan satu kebenaran. Sebelum kami berlanjut, mari kita coba mendengar keluhan seorang pelukis besar di Eropa beberapa abad yang lalu. Namanya Michelangelo. Ia seorang pelukis besar. Pada kesempatan di depan para pelukis yang lain, di sanggar mereka, Michel ini mengeluh, berkata dengan suara yang bernada putus asa, dan mengatakan sebagai berikut. Kenapa kalian tetap memenuhi sanggar? Ya, sanggar kalian dengan lukisan dengan tema-tema yang satu itu saja, yaitu Kristus yang memanggul salib. Kristus yang disalib. Bahkan Kristus yang mati di kayu salib. Kenapa kalian hanya terpusat pada peristiwa itu? Seolah-olah hal itu merupakan sabda yang terakhir. Dan kemudian tirai diturunkan di dalam kesedihan dan kekalahan. Peristiwa itu hanya berlangsung beberapa jam. Tetapi dalam keabadian, Kristus tetap hidup dan mengatur, memerintah dengan penuh kemenangan. Ibu bapak dan saudara sekalian,
Dia seorang pelukis yang mempunyai iman yang kuat seperti kita. Dia mengagungkan kematian Kristus, sebab itulah jawaban bagi penebusan umat manusia dari dosa. Sebab dalam perjanjian lama kalau orang Yahudi akan berbakti dan beroleh anugerah Allah, mereka datang di rumah doa harus membawa korban. Misalnya domba yang disembelih, darah sebagai penebus dosa. Yesus disebut anak domba Allah. Jadi kematian itu merupakan jawaban dari nubuatan yang sudah dinubuatkan sekian lama. Bagi Michelangelo, kematian itu luar biasa. Patut dihormati, manusia patut bersyukur. Tapi peristiwa kematian sebentar ya. Kemudian seperti sabdanya, bangkit dan Kristus bangkit. Ya, jadi kalau sampai tidak bangkit, maka kisah kekristenan itu seperti sebuah legenda, sebuah mitos, bahkan lebih rendah dari mitos Yunani atau Romawi kuno. Ya. Puji Tuhan, Paskah adalah suatu kebenaran sejarah. Demikian juga mungkin satu lagi, ungkapan seorang pemimpin dari Jerman setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di mana banyak korban terjadi dalam perang itu. Jerman sendiri terbelah menjadi dua, dan akhirnya setelah selesai perang, pemimpinnya Konrad Adenauer, dia adalah seorang beriman seperti kita, lalu menyinggung tentang Paskah. Berbicara dengan seseorang, Konrad Adenauer mengatakan sebagai berikut. Jika Yesus hidup, maka ada pengharapan bagi dunia ini. Tetapi jika tidak, saya tidak melihat adanya pengharapan apapun di kaki langit ini. Kemudian dia melanjutkan, saya percaya kebangkitan Kristus sebagai suatu pembuktian yang terbaik dalam sejarah. Oh, akhirnya dia bersyukur. Perang yang demikian, inilah ulah manusia. Kekerasan di planet bumi, adakah pengharapan bagi manusia? Maka Konrad Adenauer berpendapat, jika memang Kristus bangkit, maka itulah ada harapan bagi dunia. Bila tidak, wah, dia katakan tidak ada harapan di kaki langit ini. Tapi akhirnya keyakinan itu muncul bahwa ini adalah suatu peristiwa yang benar, sebagai suatu pembuktian yang terbaik dalam sejarah. Puji Tuhan. Saudara, sebenarnya kisah Paskah itu bagaimana ya? Kisah kebangkitan itu bagaimana ya? Mari kalau boleh kami melihat dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Saya bacakan di dalam Injil Injil Matius ya, Matius saja. Matius 28. Ayat 1 sampai 6. Yang demikian firman-Nya. Setelah hari Sabat lewat, seperti hari Minggu ini, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan
datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maryam yang lain, mengatakan demikian, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ini kisah kebangkitan di hari sesudah Sabat. Biasanya rupanya demikian di negara itu. Orang-orang datang ke kubur membawa rempah-rempah, bunga dan sebagainya untuk ditaburkan terakhir menghormati jenazah. Tapi waktu perempuan-perempuan ini datang di kubur, terjadilah gempa yang hebat. Sesuatu peristiwa alami yang menakutkan. Dan terlihatlah malaikat Tuhan yang begitu bercahaya. Seperti dikatakan itu. Pakainya putih seperti salju. Sehingga wanita ini ketakutan sekali menghadapi pribadi dari alam yang lain ini. Malaikat Tuhan. Tetapi malaikat tahu tujuan dari wanita-wanita itu. Itu sebabnya mengatakan, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Wah, inilah peristiwa Paskah yang disaksikan, dibuktikan oleh banyak orang. Bahkan dikatakan dalam pasal dan ayat yang lain, kurang lebih 500 orang menyaksikan peristiwa kebangkitan. Jadi kebangkitan bukan sekedar legenda atau mitos. Juga mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kebangkitan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya, perkenankan saya membaca juga. Korintus, 1 Korintus 15, ayat 17 sampai 20. Demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dan kamu masih dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita percaya hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan kepada Kristus yang mati itu maksudnya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wah, paling malang. Kebetulan kita berada di kota Malang, jadi malangnya double ya. Luar biasa ya, kita menjadi orang yang malang-malang. Tetapi kemudian Rasul Paulus katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung
dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, inilah diucapkan oleh Rasul Paulus. Kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita beriman kepada Tuhan. Sia-sialah kehidupan dan pelayanan kami. Kami masih berada dalam dosa katanya. Tetapi Kristus sudah bangkit. Menjadi buah sulung boleh dikatakan. Bagi orang-orang yang percaya. Luar biasa. Rasul Paulus memang pernah mendoakan seorang yang jatuh waktu ibadah. Berat sekali. Tapi dia berdoa dalam nama Yesus, ia dihidupkan anak itu. Sehingga ia tahu ada kehidupan di balik kematian jasmani ini dalam namanya. Maka kalau boleh yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan mendengar sabda dari Dia yang telah mengalami sendiri ya. Masa sengsara, penderitaan, kematian sampai kebangkitan, yaitu Kristus sendiri. Mari kita lihat apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 18 mengatakan sebagai berikut. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di akhir dari Alkitab kita, dalam kitab Wahyu, Kristus menyatakan diri di pulau Patmos itu. Dan mengatakan, aku adalah yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan bukan itu saja, beliau katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ini suatu peristiwa luar biasa. Benar, Rasul Paulus katakan musuh yang terakhir dibinasakan oleh Kristus adalah maut. Ya, ini yang ditakuti manusia, musuh yang terakhir. Rasul Paulus katakan yang dibinasakan adalah maut. Sehingga pengharapan itu ada. Tuhan katakan, aku inilah kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kehendak-Ku, walaupun mati, akan hidup. Dan ini ungkapan yang bukan sekedar kosong, tetapi membuktikan kebenaran itu. Ya. 2 kali paling tidak Kristus membangkitkan orang mati sebelum peristiwa ini. Pemuda di kota Nain. Begitu dibawa ke kubur dan ibunya yang janda menangis, harapan keluarga adalah pemuda ini, tapi meninggal. Dan papasan waktu akan dibawa ke makam rupanya. Dan Yesus melihat kesedihan itu, turunkan jenazah itu. Dan betul mati. Dengan suara yang berwibawa, seperti itu, bangunlah orang muda, bangun. Demikian Lazarus ya yang sering kita dengar, 4 hari sudah meninggal. Marta dan Maria begitu sedih. Kenapa waktu sakit Yesus tidak ada di situ? Kenapa sampai dimakamkan, sudah dikubur, baru Kristus datang? Yesus ilahi, tetapi juga menggunakan tubuh jasmani sehingga bisa sedih, bisa mengeluarkan air mata, bisa menangis, sedih bersama dengan Marta dan Maria. Dan bertanya di mana dia? Oh, dikubur. Saudaramu akan bangkit. Waduh, ini satu berita yang, waduh, sulit dimengerti ya.
Adakah kebangkitan jasmani di bumi ini? Oh, nanti hari kiamat barangkali. Tapi Kristus mengatakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dan kisah yang sudah sering kita dengar itu bukan, waktu kubur itu dibuka. Kristus dengan suara yang berwibawa, keluarlah Lazarus. Dia keluar. Kebangkitan. Maka apabila Yesus mengatakan, aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kehendakku, walaupun meninggal, akan bangkit. Ibu, bapak, dan saudara, inilah berita luar biasa yang manusia boleh dengar. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin Adonai tadi. Ini adalah satu berita terbaik dalam sejarah. Musuh terbesar dari manusia adalah kematian. Dan Kristus sudah mengalahkan kematian setelah dia sendiri. Dan dia mengalahkan, dia bangkit. Jadi Paskah merupakan berita luar biasa. Berita yang ajaib. Oleh karenanya biarlah kita sebagai orang percaya bersyukur. Biarlah kita sebagai orang percaya memuliakan namanya. Biarlah kita yang sudah dipanggil, diselamatkan, dipimpin, mari kita lakukan apa yang terbaik. Menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita berbuat baik kepada sesama. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Kamulah garam dunia, Tuhan kata. Kamulah orang percaya, terang dunia. Ya. Terang dibutuhkan di tengah-tengah kegelapan. Garam dibutuhkan di tengah kehampaan, ya, di tengah-tengah suatu masakan yang tidak sedap barangkali perlu garam, ya, dan sebagainya. Kamu Tuhan mempercayakan anak-anak Tuhan, jadilah terang di tengah kegelapan, jadilah garam di tengah-tengah kehampaan itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah percaya Tuhan di dalam ibadah di gereja, terima kasih untuk pelayanan saudara, kaum muda yang mempunyai potensi, masa-masa cemerlang, mengabdikan diri juga kepada Tuhan, pujian-pujian, tim musik dan sebagainya. Bapak Ibu mendukung dalam doa, guru-guru sekolah minggu, dan banyak kegiatan gereja. Teruskan, firman Allah katakan teruskan. Ya. Teruskan, jangan goyah, kata firman Tuhan. Ya. Karena usahamu tidak sia-sia, dikatakan di situ. Tidak sia-sia, akan mendatangkan berkat bagi orang yang membutuhkan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka pagi ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tapi ini yang kami katakan, Paskah, suatu peristiwa besar, suatu kebenaran dalam sejarah.